Belum. Udah. Oke. Oke. Yang lain kalau nggak ngomong Masih tunggu. biar nggak terganggu presentasinya. Ini masih tunggu yang lain apa gimana kok? Langsung aja mulai. Ini daripada kelamaan nanti masa Zoom-nya habis. Oh, Selamat malam. Hari ini pada tanggal 1 November 2021 kita akan melakukan simulasi seminar proposal yang akan dibawakan oleh Saudara Yulianto dengan NIM 1811090. Kepada Saudara Yulianto, jika ingin berdoa terlebih dahulu, silakan. Oke, doanya kita skip aja ya. Kepada Saudara Yulianto, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu sekitar 10 menit. hah? Enggak 15 menit kok, 20 menit kak? Enggak, dari kebanyakan saya lihat dosen pada minta dipercepat untuk presentasi. Ya. Baik. Terima kasih, selamat malam Bapak dosen penguji dan Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan saya Yulianto dengan NIM 1811090. Pada hari ini saya akan melakukan seminar proposal dengan judul penelitian analisis pengaruh profitabilitas, rasio pasar, dan ukuran perusahaan terhadap penelitian saham Jakarta Islamic Index periode 2016 hingga 2020. Baik, di dalam bab 1 pendahuluan, umumnya investor akan melakukan investasi saham dengan melihat kinerja perusahaan. Dengan kinerja perusahaan yang baik, maka akan menarik lebih banyak investor untuk membeli dan menginvestasikan dana mereka ke perusahaan tersebut. Kemudian, berdasarkan kinerja perusahaan tersebut, akan membentuk beberapa indeks saham yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia. Yang mana di Bursa Efek Indonesia terdiri atas 38 indeks saham dengan salah satunya adalah Jakarta Islamic Index. Pada Jakarta Islamic Index ini berawal dari perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan terbentuk pada bulan Juli tahun 2000. Yang mana kriteria dari Jakarta Islamic Index tersebut memiliki beberapa kriteria seperti jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan yang memiliki risiko kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90% dan memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir. Berikut adalah pergerakan indeks harga saham dengan Jakarta Islamic Index. Yang dapat kita lihat di sini adalah pergerakan IHSG itu cenderung menaik hingga tahun 2019. Kemudian menurun pada tahun 2020. Yang dapat kita ketahui adalah terjadi penurunan tersebut dikarenakan adanya virus COVID-19. Kemudian pada pergerakan saham JII sendiri itu cenderung fluktuasi, di mana pada tahun 2016 hingga 2017 itu cenderung menaik, kemudian menurun hingga 2018, dan menurun sedikit pada 2019, dan kemudian menurun cukup drastis pada tahun 2020. Adapun perbandingan indeks harga saham Kompas 100, LQ45, dan JII, yang mana tiga indeks ini merupakan 3 indeks yang melakukan pencatatan terlebih dahulu pada Bursa Efek Indonesia. Dan data yang diteliti adalah tahun 2016 hingga 2020. Dapat kita lihat pada pergerakan harga sahamnya pada Kompas 100 dengan LQ45 memiliki pergerakan yang cukup sama, hampir sama, di mana pada tahun 2016 hingga 2019 itu cenderung naik dan menurun pada 2020. Sementara untuk JII sendiri cenderung menaik dan ada kala menurun juga.
Kemudian pada indeks tersebut sendiri, JII masih berada di bawah Kompas 100 dan LQ45, walaupun tiga indeks tersebut merupakan tiga indeks utama yang sudah melakukan pencatatan terlebih dahulu di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk tinjauan pustaka, pada variabel penelitian saya sendiri itu terdapat return on asset sebagai X1, net profit margin sebagai X2, price earning ratio sebagai X3, earning per share sebagai X4, ukuran perusahaan sebagai X5, dan return saham sebagai Y. Variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel X. Kemudian untuk penelitian yang relevan terhadap ROA sendiri, ROA naik maka akan mempengaruhi return saham. Sehingga saya mengambil hipotesis ROA berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Kemudian untuk net profit margin sendiri, apabila net profit margin menaik, maka akan mempengaruhi return saham juga. Maka hipotesis pada yang kedua adalah NPM berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Kemudian yang ketiga adalah price earning ratio dengan penelitian yang relevan. Apabila PER semakin tinggi, maka akan mempengaruhi dan membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan sedang menaik. Maka investor akan melakukan dan lebih menarik perhatian kepada saham perusahaan tersebut dan akan berpengaruh terhadap return saham. Maka hipotesis ketiga saya adalah price earning ratio berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Yang keempat adalah earning per share, yang mana dengan earning per share yang tinggi, maka akan mempengaruhi return saham juga dan akan meningkatkan return saham. Sehingga hipotesis keempat saya adalah earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Yang kelima adalah ukuran perusahaan. Dengan ukuran perusahaan yang semakin besar, maka akan mempengaruhi investor akan lebih meyakinkan diri untuk menanamkan dananya dan diinvestasikan ke perusahaan yang lebih besar. Maka dengan penelitian relevan membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham. Maka hipotesis kelima saya adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Berikut adalah kerangka pemikiran saya di mana variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian untuk metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, perusahaan yang saya gunakan adalah perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index periode 2016 hingga 2020 dengan waktu penelitian bulan Juni hingga 2 November 2021. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan yang sudah terdaftar pada JII sendiri. Kemudian untuk sampel, dengan teknik penelitian sampel adalah non-probability sampling dengan teknik sampling jenuh. Yang mana maksud dari teknik sampling jenuh sendiri adalah menjadikan seluruh populasi untuk diteliti menjadi sampel. Jadi sampel yang saya gunakan di sini adalah 30 perusahaan yang terdapat pada populasi sendiri. Untuk sumber data yang saya gunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan secara berturut-turut pada periode 2016 hingga 2020 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia ataupun dari web-web resmi masing-masing perusahaan. Untuk teknik analisis data sendiri, di sini saya ada uji asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedasisitas, kemudian ada uji hipotesis sebagai uji T, dan ada uji model yaitu uji koefisien determinasi R kuadrat, kemudian ada uji F, dan yang terakhir adalah regresi linear berganda dengan model sebagai berikut. Sekian seminar dari saya pada hari ini. Kira-kira apakah dari Bapak dosen penguji, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sebenarnya kalimat berapa menit kok? 9 menit. Aduh. Ya. Oke lah, sebenarnya kalimat terakhir yang tadi, yang apakah Bapak penguji ada pertanyaan, itu tidak perlu disebutkan ya. Jadi kok penutupnya bagusnya gimana? Penutup, sekian presentasi atau pemaparan iya. dari proposal saya, terima kasih. Selanjutnya nanti pembimbing yang bicara. Oke kok. Oke.
Icak-icaknya saya pembimbing nih sekarang ya. Terima kasih kepada Saudara Yulianto. Sebelumnya saya ingin mengatakan kalau seminar proposal ini adalah untuk menguji kelayakan apakah tulisan yang Anda tulis ini bisa dilanjutkan ke skripsi atau tidak. Maka itu kita perlu untuk minta pendapat dari penguji. Kepada Bapak atau Ibu penguji silakan. Oke, itu dari pembimbing. Setelah itu icak-icaknya saya sekarang jadi penguji nih. Oke, sebenarnya kalau enaknya kan saya sambil pegang bahan kalian ya. Sekarang Ya, Kok. karena memang nggak ada, oke nggak apa-apa. Yulianto coba pergi ke slide dari awal dulu. Slide awal. Oke, bagian ini ya. Itu berarti halaman kedua. Halaman kedua. Oke. Nah, bagian ini. Di sini tadi agak terlalu panjang kamu jelasinnya. Di kriteria kok. Ya, terlalu panjang itu. Nanti bisa Rencana mau dipotong. dihapus sih kok. Jadi cuma sampai di Jakarta Islamic Index, perkembangan pasar modal syariah secara singkat sedikit, baru nanti tahun berdirinya JII sendiri kok. Atau enggak gini, kriterianya sebut 1 atau 2 aja. Tadi kan panjang sekali kriterianya. Ya, kriteria sebetulnya ada 4 sih kok, cuman ya itu sih agak panjang kok. Dan saya tidak hafal. Apa yang paling penting dari Jakarta Islamic Index itu? Prinsip syariah Ya, kan? mungkin itu sih kok. Iya, syariah terus memilih 30 perusahaan dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir. Kemudian kalau tidak salah, DER-nya tidak boleh lebih dari 1 itu. DER-nya. Kalau nggak salah ya. Cuman Ini nanti ada beberapa kriterianya dari dari ini sih kok, dari IDX. ya, dari IDX sudah betul itu. Itu tinggal dicomot aja nanti. Oke, lanjut slide berikutnya. Ini kok. Oke, bagian ini nggak ada masalah. Lanjut Ini slide berikutnya. Saya mau tanya, untuk apa slide ini dijelaskan? Rasanya perbandingan dengan indeks yang lain kok. bandingin dengan indeks lain oke, tetapi pada dasarnya ini kan indeks yang termasuk pembobotan kelas berat kalau di IDX. Pergerakannya pasti sama itu. Jadi tidak perlu dicerita panjang lebar di sini. Tapi tetap boleh dimunculkan kok. Mau munculkan boleh untuk melihat perbandingan aja. Tapi penjelasan di sini kan kurang terkait dengan fenomena sebenarnya. Bab 1 tuh harus kuat di fenomena. Paham Yulianto? Paham kok. Lanjut slide berikutnya. Bagian ini juga. Ini terlalu lama kamu jelasin. Padahal yang kamu jelaskan di sini sama dengan slide berikutnya. Coba dibuka. Kan sama, kamu jelasin ROA pengaruh positif ke return. Capek-capek kamu jelasin di slide sini, rupanya di slide berikutnya itu juga. Dan kamu di sini hanya atau slide ini saya hapus kok. Langsung munculkan kerangka pemikiran atau kerangka pemikiran dihapus. Kerangka pemikiran wajib harus tetap ada di dalam slide. Yang ini kan definisi operasional. Biasanya di bab 3 ini. Oh, rumus-rumusnya ya kok. Iya, kan di bab 3 itu. Bagus. Kalau misalnya tidak munculkan rumus, boleh kok. Apa? Kalau misalnya tidak munculkan rumus. Kalau memunculkan boleh, tapi di bab 3, bukan di bab 2. Bab 3 ya. Di slide-nya ya. Oke, lanjut. Jadi bab 2 umumnya seperti apa kok? Bab 2 tuh harusnya ada teori utama. Misalnya teori agensi, teori asimetri informasi. Biasanya itu. Kamu ada teori itu? Enggak ada sih kok.
Biasanya ada itu. Kayak punya Sicilia tuh teorinya lengkap itu. Dia cerita nanti dari struktur modal itu dari awal. Ya kan Cecilia? Mati aku. Iya ada, tapi aku nggak tahu cara jelasinnya. Ada. Hmm. Tapi gimana ya kok? Proposal besok udah mau di ACC sama Miss Lea. Ya nggak apa-apa, diseminarkan dulu, biar tahu kekurangannya di mana, biar nanti skripsinya lebih lancar. Oh, Kita tidak mau di berarti bagian ini kita tidak mau skripsi kita tuh bab 1, 2, 3-nya berubah lagi. Jangan sampai berubah, tuh payah nanti. Itulah tujuannya seminar proposal. Gak apa-apa kan masih belajar. Oke, coba lanjut Yuli, slide berikutnya. jangan dingin. slide berikutnya bab 3. Oke, kalau ini harusnya nggak ada masalah. Ini lanjut aja. Ini analisis data. Ini oke. Jadi saya cuma munculkan, cuman sebut itu aja kok, nama-namanya aja, tidak ada sebut standarnya nggak apa-apa kan kok? nggak apa-apa. Cuman untuk multikolinearitas itu mau pakai VIF atau mau pakai tolerance, pilih salah satu saja. Oh, pilih salah satu kok. Iya, karena di SPSS itu kan nanti munculnya juga bersamaan. Dan yang dianalisis biasanya cuma satu. Jadi mubazir kalau tulis dua-duanya. Ya udah kau pakai VIF aja, paham Ya, VIF sih. ya nggak apa-apa. Oke, Lanjut. jadi coba direvisi. Ini yang ini saja. Oh ya, nanti sambil ketika penguji bertanya-tanya, Yulianto sambil mencatat ya, biar nggak lupa. Karena biasanya penguji ketika bertanya, dia akan langsung memberikan revisi. Revisi itu langsung Yulianto catat, biar nggak lupa. Ya kok. Berarti harus ada redikan satu aku pegang gitu maksudnya. Apa kurang jelas suaranya? Maksudnya nanti harus siapkan satu rangkap untuk aku pegang juga kayak gitu. Kalau maksudnya nanti kalau misalnya ada revisi di bagian-bagian ini nanti aku langsung coret aja di proposal aku gitu. Ya, setidaknya bawa pena ya. Oke. Uji koefisien determinasi oke, uji F oke, regresi linear berganda. Untuk model regresi lebih baik disebutkan variabelnya. Jadi jangan X1, X2 lagi. Jadi rumusnya return saham sama dengan A tambah B1 ROA tambah B2 NPM tambah B3 seterusnya. Jangan sebut X1, X2 lagi. Paham Yulianto? Paham kok. Slide berikutnya Berarti udah itu habis ya? return saham A tambah B1 ROA gitu kok. Ya, ya. Oke kok. Ada lagi kok. Oke. Coba ke PowerPoint-nya. Ini PowerPoint. Full screen-nya dimatikan dulu. Oh. Tetap share screen tapi PowerPoint-nya. Oke. Sudah kok. Tempat saya masih loading. Oke. Kamu klik insert. Slide number. Slide number.
Slide number-nya dicentang. Slide number, ya, dicentang. Apply to all. Dah. Jadi kalau bisa slide itu ada nomor ya, biar nanti penguji gampang carinya. Misalnya slide nomor 2 silakan dibuka. Kan kita penguji langsung tahu ini slide nomor 2 gitu. Itu otomatis. Memang ukurannya segini aja kayak kok. Apa? Ukurannya memang segini aja, nggak perlu diganti lagi. Nggak perlu. Itu pas kita coba tekan F5. Itu nampak kok di sebelah kanan bawah. Masih jelas kok. Ini sebenarnya tergantung tema atau desain slide-nya ya. Kalau yang pakai tema bawaan, kadang ada yang besar, ada yang kecil, tapi masih tetap terbaca kok, nggak apa-apa. Untuk mahasiswa yang lain juga bikin ya nomor slide-nya. Untuk mempermudah juga nanti. Nah, biasanya yang ditanyakan itu coba buka kerangka. Jadi pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan itu adalah fenomena. Tadi Yulianto sudah cukup bagus menjelaskan fenomena. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang sering muncul adalah kerangka ini. Kenapa harus 5 variabel ini yang dipakai? Kalau misalnya jawabannya Karena saya suka. rasio ini lebih familiar gitu kok. Ya nggak boleh, itu jawaban apa itu? Jawabannya tidak akademis itu. Oh, harus ada berdasarkan teori gitu kok. Kalau bilang masih banyak research gap yang nggak sama, gimana bilangnya? Saya kayak ketimpangan hasil penelitian gitu. Ada yang bilang Hasil ini penelitian berpengaruh, ada terdahulu, yang ya. ini enggak. Boleh. Iya, itu salah satu. Tapi Ya. emang Salah satu alasan. itu bisa berarti kok. Bisa, tapi hanya salah satu. Alasan lain, kalau mau katakan Karena research saya gap, suka. variabel lain juga banyak research gap-nya. Misalnya likuiditas, banyak kan research gap-nya ke return saham. Ada yang signifikan, ada yang tidak. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kenapa likuiditas tidak dimasukkan? Kenapa harus 5 ini kan? Yul, ada loh jawaban kau, Yul. Karena saya mau meneliti profitabilitas saja. Boleh. Itu par sama EPS, rasio pasar. Program Ya. perusahaan nggak masuk profitabilitas. Nggak tahu lah aku lagi, Yul. Itu aja nih yang bisa aku jawab. Kalau misalnya aku ditanya. 10 menit lagi weh, habis Zoom-nya. Ya, kalau ditanya. Kalau saya sih memang jawaban pertama tentu dari research gap ya. Ada perbedaan hasil penelitian dari sebelum-sebelumnya. Yang kedua, biasanya saya kaitkan dengan teori. Misalnya, teori apa yang cocok nih ya? ROA berarti terkait dengan laba ya. Bisa dikaitkan dengan teori asimetri informasi, di mana laba yang sudah dipublikasikan oleh perusahaan ke masyarakat itu rupanya ada informasi tersembunyi yang hanya diketahui oleh perusahaan, tetapi tidak diketahui oleh masyarakat atau pemegang saham publik lainnya. Itulah yang namanya asimetri informasi. Informasi yang diterima oleh kedua belah pihak itu tidak sama. Misalnya begitu ya. Makanya sebenarnya penelitian itu lebih baik ada grand teori biar arah ceritanya jelas. Kayak punya Sisilia itu bagus. Teori struktur modalnya kan jelas sekali. Mulai dari teori MM misalnya, yang mengatakan mau berhutang atau tidak itu sama saja. Karena dia menggunakan asumsi tanpa ada biaya bunga, tanpa ada pajak. Kemudian ada lagi pertentangan oleh Myers dengan teori bla 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 yang mengatakan berhutang itu boleh tetapi ada batasnya. Misalnya begitu. Jadi alur ceritanya dapat.
Nah, sebenarnya di kerangka pemikiran kita cerita seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Nanti Yulianto kan bisa, ya. Kalau misalnya di proposal tidak muncul teori-teori itu, di sini kita jelasin nggak pakai teori, boleh kok. Ya boleh aja, cuman kalau di proposal tidak ada kan aneh rasanya. Iya sih. Maka Kita itu terlanjur. bahas lagi ya dengan pembimbing nanti setelah siap seminar ya. Oh, boleh. Soalnya kemarin sempat ada tanyakan yang masalah teori itu kok. Cuma ditanya itu kira-kira berpengaruh apa enggak gitu. Terus saya juga bingung gitu. Ya gimana ya? Itu kan keputusan pembimbing ya. Nggak bisa ikut campur juga saya. Ya nanti lah kok. Nanti setelah seminar mungkin sih. Kalau memang ada perlu ditambahkan nanti ditambahkan. Seminar itu kan tidak ada penilaian ya. Hanya untuk menguji kelayakan apakah tulisan ini bisa dilanjutkan ke skripsi. Kalau tidak layak, seminar ulang. Tapi biasanya layak dengan revisi ya. Tapi saya lihat punya Yulianto ini udah bagus. Ya, semoga revisinya sedikit aja ini. Semoga kok. Ya. Teman-teman yang lain, ada yang masih bingung untuk proposal ini? Oh, Medi mau nanya kok. Sorry kok namanya Octavia pakai Oh laptop ya, adek. ya nggak apa-apa. Jadi kan kok kan kemarin Medi pakai teori Camel tuh kan kok. Ya, Kemal. Jadi kan teori Camel Medi itu kan misalnya C, misalnya kapital itu kan Medi pakainya CAR. Itu nanti Ya. bakal ditanya nggak kok? Kenapa kamu pakai? Kenapa dari semua banyaknya rasio yang di dalam kapital itu kamu pakai CAR? Kira-kira bakal ditanya gitu nggak? Bisa aja ditanya. Jawabannya satu. Karena saya pakai teori Kemal. Itu jawabannya. Oh. Teori Kemal terdiri dari 5 jenis rasio. Rasionya kapital, A-nya itu apa, M-nya apa. Ya udah, itu jawabannya. Oh. Udah gitu aja ya? Iya. Oh, gitu. Oke. Udah dapat hint kok, Matt. Apa? Udah dapat hint. Iya. Apa lagi ya mau ditanya? Ada sih kayaknya. Kok besok jam berapa, Matt? Ya. Tanyalah dulu yuk. Aku nggak besok loh. Aku kayaknya minggu depan. Soalnya Pak Teddy kan lagi sibuk. Oh, si Patri? Jadi nggak. Si Patri Patri nggak ada mau besok. ditanya? Ya, yang besok sempro dulu nggak, weh? Tanya lah, Ini weh. si Patri. Tanya. Kami ini masih kapan-kapan daftarnya Pak belum? masih Mirna. Oh, Nicholas. Ya. Mau tanya kok. Kalau untuk penelitian 5 menit. terdahulu kita perlu lampirkan nggak ya, kok? Ya, aku tadi mau nanya itu. Biasanya sih hanya dilampirkan, dibikin slide satu khusus untuk penelitian terdahulu. Misalnya si A meneliti variabel ini terhadap ini, hasilnya positif signifikan. Si B dengan variabel yang sama hasilnya negatif gitu. Biasanya hanya ditampilkan tapi tidak banyak dijelaskan. Cara untuk nampilinnya pernah saya tunjukkan di pertemuan 2. Ada contoh slide-nya. Nanti lihat aja. Tampilinnya secara sederhana. Berarti kalau banyak gimana kok? Punya aku banyak kali loh. Aku kalau pilih beberapa aja nggak apa-apa. Gini, yang penting misalnya ROA ke return saham. Pokoknya ada perbedaan, satu positif, satu negatif, atau satu signifikan, satu tidak signifikan, udah, itu langsung diambil. Jadi nggak usah banyak-banyak. Oh, Yang penting Oke. setiap variabel ada perwakilannya. Oke kok, thank you. Ya, yuk, yang lain 3 menit lagi nih. nggak ada. Paling Amin 1 pernah ya aku. Kalau misalnya ditanya tapi nggak bisa jawab, Ditanya tapi nggak bisa Serahkan pada jawab. pembimbing, Sap. Ditanya tapi nggak bisa jawab. Itu tergantung pembimbing kau lagi. Berarti yang nulis siapa? Kalau nggak bisa jawab. Kayak misalnya yang punya Kuniko yang tadi yang rangka pemikiran. Itu kalau misalnya nggak bisa jawab kayak mana? Kamu ganti variabel. Mati kau, Yun.
Kan misalnya kayak tadi jawabnya yang itu kayak penelitian adanya ketimpangan atas penelitian terdahulu. Nah, Ya. Terus kalau misalnya pengujinya tidak mau terima alasan itu gimana? Kalau ada penelitian terdahulu itu sudah jawaban paling aman. Itu nggak mungkin penguji tolak. Gaskan yuk. Itu Gaskan. paling aman Paling itu dia suruh kau jawabannya. tambah. Ya udah kamu tambah aja lagi variabel ini. Oh, selamat tinggal Yulianto. Apa ya, apa. Yang penting sudah ada jawaban yang itu dulu. Ya. Jadi nggak bingung. Kalau misalnya Bisa. kayak nggak ada simulasi ini, tiba-tiba ditanya itu kan aku jadi bingung mau jawab apa. Oh ya. Ya sebenarnya Yo, 2 menit lagi ya. sebenarnya kalau Terus dapat kok aku mau pembimbing, tanya lagi. ya Oh. Patricia. Sorry kok. Kalau misalnya pengujinya tanya nih, saya mengapa begini. Tapi itu karena arahan dari pembimbing. Ya. Maka Nggak itu, tahu, ibu itu yang suruh. Itu yang aku bilang. maka itu pembimbing kan harus hadir di dalam ruangan untuk membantu juga sebenarnya. Tapi kadangkala Kalau pembimbing Kalau ini pembimbingnya ikut tanya kok. Tapi kok saya ada pernah jumpa pembimbingnya itu nanya jadi penguji kok. Jadi 2 penguji. ada yang diam-diam aja kok. Oh iya. Ya itu Mati takdir lah. lah namanya. Biasanya pembimbing membantu biasanya ya. Oh, Nah, aku doakanlah dia bisa membantu ya, Pak. Jadi selain 2 pertanyaan itu kok ada lagi kok pertanyaan lain. Sikit kali sampel kamu. Nggak bisa kamu tambah. Nah, tuh bisa kok. Enggak lah, kalau JI kan memang 30 ya, mau gimana lagi? Enggak kok. Kan ada yang kayak ambil sektor. Itu kayak ada Iya. yang kayak cuma belasan perusahaan kok. Itu ada kemungkinan nggak kayak disuruh ganti sektor kok. Enggak. Paling disuruh tambah tahun aja. Astagfirullah. Soalnya kemarin kan JI ini, kemarin aku ada mau pakai yang teknik purposive sampling itu kok. Ya. Tinggal 1 menit yuk. 16. Jadi kita lanjut lagi atau enggak? Mau lanjut Anjay. lagi? Aku oke. Atau yang lain ada yang Lanjut mau lah, ditanyakan lanjut. Biar Lanjut. Kalau lanjut saya bikin Gila, bagian baru. semangat sempro, anjay. Oke, kalau gitu ini saya matikan dulu ya. Kan Nanti aja bikin dulu. link baru. Oke.